Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari kepala hantu sampai ke cahaya yang menyeramkan, berikut adalah 5 penampakan hantu ala Ewing Squad bagian ke-21. Setelah pesan berikut ini. Oke, udah nyampe nih ke part 21. Jadi, 5 penampakan hantu ala Ewing Squad adalah penampakan hantu yang lo kirimkan melalui email gua di malamjumat@ewinghdtv.com. Nah, penampakan-penampakan yang masuk dalam video ini adalah penampakan yang bisa dibilang adalah penampakan yang super duper mengerikan dan pernah dibahas di live streaming email berhantu. Bisa dibilang ya, penampakan yang masuk dalam video ini bisa dibilang serem banget cuy. Nah, buat lo nih yang sekiranya punya cerita, foto, video penampakan, langsung aja kirimkan ke alamat email gua di malamjumat@ewinghdtv.com. Nanti berbagai macam penampakan yang udah lo kirimkan akan gua saring dan akan gua kasih reaksi, juga analisa dan juga pembahasan di live streaming email berhantu. Nanti dari live streaming email berhantu nih, yang sekiranya serem banget, bener-bener kelihatannya real, bener-bener keren banget, itu akan gue masukin lagi nih ke video malam Jumat. Maka dari itu langsung aja kirimkan email kalian ke malamjumat@ewinghdtv.com. Gua tunggu ya email dari lo. Kelima, tamu tak diundang. Bayangin nih ya, ini adalah misalnya nih ya, sebelum corona lo pasti kan ada tuh acara lah kayak arisan bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin lo juga ada nih arisan-arisan yang sering lo ikutin gitu, ngumpul-ngumpul bareng temen biasa, terus have fun, terus aja story-story gitu-gitulah kayak aduh arisan minggu ini atau bulan ini siapa yang dapat, biasa tuh cewek-cewek tuh ya, itu sering banget tuh ada acara arisan kayak gitu. Nah bayangin dulu aja kalau lagi acara arisan, lagi acara kumpul keluarga, tahu-tahu muncul penampakan dari salah satu anggota yang ikutan arisan. Ceritanya gue dapat email nih dari Ewing Squad yang bernama Pak Berto. Terus dia tuh ngirimin video temennya yang bikin heboh semua orang yang ada di sana. Kejadiannya ini terjadi di kota Rote Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan di rumah temennya ini lagi kumpul tuh saudara sama keluarga semuanya. Bisa dibilang ya seperti cerita tadi kayak arisan. Anehnya ada sosok hantu yang muncul persis di jendela rumahnya. Nah ini, gua mau lo perhatiin baik-baik. Semua sudah kok? Mari sini sudah. Seperti yang lo lihat di belakang anak-anak itu kan ada jendela besar ya. Nah dari luar jendela atau teralis itu terekam kepala satu sosok yang bisa dibilang ini mengerikan banget. Setelah gue lihat sampai akhir videonya, sosoknya itu tiba-tiba menghilang dari sana. Gue pause ya biar bisa lo lihat nih sosok ini tuh bentukannya kayak gimana. Sosoknya tuh kalau gue lihat ya, gue perhatiin sedikit ya, sosoknya itu punya mata yang besar dan terlihat wajahnya pucat. Mata sosok ini seperti kayak mengawasi anak-anak yang ada di situ. Tulang pipinya itu juga menonjol, jadi mungkin perawakan tubuhnya ya kurus. Terus bibirnya terlihat sedikit tersenyum, tapi bukannya malah kelihatan ramah, malah kelihatan mengerikan. Pas kameranya mendekati anak-anak itu, sosok ini perlahan menghilang. Kalau gue berpikir positif ya, mungkin aja itu tetangganya yang kepo, makanya dia ngintip dari teralis jendela. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau andaikan itu tetangganya, kenapa mesti ngintip-ngintip dari jendela sih? Kenapa nggak masuk aja permisi, assalamualaikum, ada rame-rame apa sih, pengen ikutan? Kayak kenapa nggak berusaha untuk ramah atau nanya atau ya udah masuk aja join aja?
Tapi kalau gue lihat videonya berulang kali ya, wujud sosok ini bisa dibilang bentukannya kayak kurang wajar. Soalnya ekspresi wajahnya itu emang seram. Terus posisinya beneran persis di depan jendela rumah. Kayak ngapain sih ini orang? Kayak nggak tahu nih orang atau bukan, kayak ngapain sih ini makhluk? Pak Berto nggak ngasih keterangan lebih lanjut nih tentang video ini. Cuman menurut gua sosok ini itu nggak bisa semudah itu dibilang sebagai sosok manusia. Mungkin aja itu hantu yang lagi kepo gitu dengan keramaian dan akhirnya memunculkan diri di jendela. Nah, menurut lo gimana nih? Apakah ini adalah sosok hantu atau bocah tetangga yang kepo? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Keempat, penampakan di rumah baru. Ceritanya ada Ewing Squad yang bernama Panji asal Lampung nih. Dia punya temen yang baru pindahan rumah. Temennya yang lain datang ke rumah itu mungkin sekalian bantu-bantu, terus juga selamatan, terus juga mungkin ya kayak rame-ramein aja. Terus ada satu orang yang videoin keadaan rumah baru ini buat sekedar update aja. Bisa dibilang kayak status di Facebook lah, Insta Story, WhatsApp Story, ya update lah gitu. Dari video ini dia bilang kalau rumahnya itu ada di daerah Malang. Tapi yang bikin serem adalah sosok yang muncul di pojok ruangan. Nah, gue mau lu perhatiin baik-baik nih sosok yang muncul yang sekiranya ada tuh kecil di pojok ruangan. Woi, kita review ya rumah barunya Joshua guys. Boleh lah. Ini sekarang Joshua sudah di Malang ya. Wih, boleh lah. Lumayan. Lebar cuy. Seperti yang lo lihat, awalnya orang itu ngerekam area belakang rumah, terus juga ke ruang tamu dan ke kamar lainnya. Tapi kalau lo jeli, lo bisa ngeliat di pojok ruang depan itu ada semacam kayak sosok yang lagi berdiri. Gue ulang lagi ya videonya, dan lo bisa ngeliat nih ya, ini ada sosok pakai baju putih dan rambutnya hitam kayak panjang ke depan gitu. Wajahnya nggak kelihatan dan kemungkinan gue nggak tahu apakah emang wajahnya rambutnya yang di depan wajah atau dia tuh lagi membelakangin kamera. Banyak yang bilang kalau pertama ini kuntilanak, terus yang kedua banyak yang bilang bang itu galon bang. Tapi gue mau lu perhatiin baik-baik ya. Jadi gini, pas kameranya kembali menyorot ke ruangan tersebut, sosoknya itu udah nggak ada. Gue berpikir kalau sosok itu di sana itu pastinya kayak yang tadinya ada terus jadi nggak ada nih. Kan kalau itu galon ya, banyak yang bilang kalau itu adalah galon. Kayak ngapain sih repot-repot mindahin galon gitu buat sekedar penampakan. Jadi menurut gue sih kalau penampakan ini bisa dibilang kayak real kuntilanak. Karena gue bandingin lagi nih ya, ini pas lagi ada, terus beberapa detik kemudian ini pas lagi nggak ada. Lo bisa lihat tuh ada semacam titik gitu ya di atasnya dia yang sebagai patokan. Yang tadinya di titiknya itu ada kuntilanak, terus saat titiknya tuh nggak ada. Nah, kelihatan nggak nih? Kayak awalnya ada tapi nggak ada. Setelah video ini diupload ke status Facebook atau Instagram atau WhatsApp ya, banyak yang komentar kalau sosok putih itu emang beneran kuntilanak. Tapi pas videonya lagi direkam, semua yang ada di rumah itu tahu kalau mereka itu hanya sekedar berempat di rumah itu. Nggak ada orang tambahan, nggak ada galon, nggak ada apa-apa di pojok ruangan. 3 orangnya itu lagi ada di ruang belakang. Satu lagi yang lagi ngevideoin. Nah sekiranya nih, menurut lo deh coba pikirin baik-baik. Karena menurut gua ini tuh beneran kuntilanak. Tapi kalau menurut lo ini adalah galon, apa sih, dispenser gitu, masa iya ini dispenser? Nah, coba deh tulis pendapat lo. Apakah ini emang beneran dispenser sama galon atau kuntilanak? Gue mau tahu. Ketiga, naik motor bareng pocong. Ketiga, ditumpangi pocong.
Cerita yang satu ini sumpah lumayan bikin merinding ya sebenarnya. Jadi ada satu Ewing Squad yang bernama Aji dari Wonosobo. Dia punya teman baru nih yang baru beli motor. Kebetulan dia pulang sehabis cek motor dari dealer gitu. Tapi larut malam. Jalan yang dia lewatin itu sepi, gelap dan banyak pohon bambu. Sialnya pas dia lagi mengendarai motor, pas lagi mau pamer-pamer motornya di sosial media, di Instastory, ternyata ada sosok pocong yang duduk bareng di belakangnya. Ini beneran kelihatan jelas banget loh. Maka dari itu gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat, awalnya kameranya tuh mengarah ke jalanan di depan motor. Tapi pas dia arahin kameranya ke kaca spion, ada sosok mengerikan yang muncul. Nah, lo pasti udah kenal lah sama sosok ini, karena ini kelihatan jelas banget kayak pocong. Wujudnya itu beneran kayak muka yang ketutupan sama kain kafan, tapi mukanya hitam dan kain kafannya agak-agak putih-putih lusuh gitu. Aji ini sempat nanya ke temennya apakah video ini beneran real atau settingan, karena penampakan pocongnya ini kelihatan beneran sangat jelas. Tapi temennya konfirmasi nih kalau videonya itu beneran real, karena ngapain juga dia nyeting video ini kayak ngapain sih ada kepikiran gitu buat nyeting boncengan bareng pocong. Selama dia lewat jalan itu, emang sih dia ngerasa motornya itu agak berat pas di jalan. Kalau emang ini settingan, ya sekali lagi ini effort banget gitu ya buat nyuruh orang dandan kayak pocong terus ngikut terus ya jalan gitu, kayak effort parah. Tapi kalau emang video ini real, berarti selama ini di perjalanan dia emang boncengan sama si pocong. Nah, menurut lo gimana? Apakah ini real atau settingan? Gua masih agak bingung karena kalau ini real ini bakalan serem banget. Tapi hantunya kok terlalu jelas ya, pocongnya jelas banget. Tapi kalau ini settingan, kayaknya effort banget sih ngebuat konten. Kedua, anak kecil misterius. Penampakan hantu ini itu gak selamanya berupa bayangan hitam, pocong, kuntilanak, aqua galon, kagak. Ada nih penampakan hantu yang wujudnya emang kelihatan jelas. Cuman biasanya kalau yang jelas itu biasanya banyak orang yang gak percaya dan dicap sebagai settingan. Nah, kebetulan nih gue nemu satu video yang bisa dibilang agak membingungkan. Ceritanya ada email masuk nih yang dikirimkan sama Ewing Squad bernama Mustari dari Jakarta Timur. Kebetulan juga grup WhatsApp-nya dia itu heboh ketika melihat video ini. Dan video ini juga sempat viral nih di berbagai macam sosial media. Mungkin lo juga udah pernah ngeliat sebelumnya. Jadi ada dua orang yang direkam jalan di satu area terbuka pas siang hari. Tahu-taunya ada satu sosok tuyul, ya yang gue sebut sebagai tuyul karena lo lihat sendiri nanti ya, yang muncul tiba-tiba di antara mereka. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat, dari awal wanitanya ini itu jalan lebih dulu, baru bapak-bapak itu nyusul. Nah, pas wanita ini dadah-dadah ke depan kamera, muncul tuh satu sosok di antara mereka, di antara si ibu-ibu, si mbak-mbak ini dan si bapak. Sosoknya itu kelihatan seperti punya kulit coklat legam dan tingginya pendek, nggak sampai si pundaknya si bapak. Dari awal video cuman kerekam bapaknya itu doang dan wanita yang ada di sana, si ibu-ibu ini. Tapi kenapa pas si ibu-ibu lewat, si mbak-mbak ini lewat, muncul sosok kecil gini? Di grup WhatsApp Mustari, temannya pada bilang kalau anak kecil ini adalah anak kecil yang misterius, atau mungkin ya sebutannya adalah tuyul, karena kedatangannya nggak diketahuin sama sekali. Well, nah menurut lo nih, apakah ini emang
konten settingan lagi nih, atau emang beneran nih sosok tuyul yang muncul di antara si bapak-bapak dan ibu-ibu. Menurut lo gimana nih? Karena ini viral banget sampai-sampai ada yang berdebat ini adalah settingan, ada yang juga berdebat bahwa ini adalah real. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pertama, mata iblis. Pernah nggak lo masuk ke sebuah ruangan gitu dan pas lo masuk tahu-tahu lo berasa kayak ada yang ngeliatin. Padahal lo tahu kalau ruangan tersebut itu emang gelap sih, tapi kayak ada yang ngeliatin nih. Tapi satu sisi kayak lo yakin kalau ruangannya itu kosong. Ceritanya ada salah satu Ewing Squad yang bernama Andi dari Banjar. Dia ngirimin satu link video di TikTok nih. Akun yang upload video ini bernama XX apa? Hisi. Aneh nih, aneh. XXHYSSY. Ya, Hisi lah ya, si Hisi. Video ini berisi penampakan mata yang Andi bilang itu adalah mata iblis. Nah, ini agak cringe nih, kayak mata iblis. Serius loh. Tapi ini beneran serius serem loh. Karena pas si kameramennya ngevideoin, si kameramennya bilang kayak, waduh, jadi ada temennya, bingung nih jelasinnya, kayak temennya itu sempat bilang gini kayak, cuy, lo lihat di video ini ya. Padahal temennya tuh lagi di situ, lagi diliatin sama setan. Jadi kayak ibarat kata gue nge-videoin Dimas nih ya, lo lagi kerja sini kayak, Dim gue videoin nih. Dia bilang, Dim, nanti lihat video ini ya. Padahal di situ ada setan yang ngeliatin Dimas. Nah, itu lihat sendiri dah. Dimas sapi sana hanya. Mat, nanti lihat video aku. Seperti yang lo lihat, di pojok ruangan itu terlihat ada dua cahaya sejajar yang terang banget. Banyak yang komentar kalau cahaya itu sekilas mirip sama kayak mata. Ada yang bilang mungkin itu adalah matanya kucing. Tapi kalau iya mata kucing, kenapa posisinya nggak berubah sama sekali? Kayak bener-bener niatin gitu, nggak ngedip. Kalaupun itu mata orang, ya kan nggak mungkin dong mata orang itu bisa nyala dalam gelap. Aneh lah. Terus kan cuma ada dua orang di sana. Satu orang yang videoin sama satu orang yang lagi ngitung barang. Mereka baru bisa buka kunci pintunya itu setelah beberapa kali cobaan. Jadi itu ruangannya itu pada dasarnya adalah ruangan kunci. Aneh dong kalau ternyata di dalam ruangan terkunci itu ada orang. Jadi bisa dipastiin ya, nggak ada siapapun tadinya di dalam ruangan itu. Terus siapa nih? Matanya ini tuh matanya siapa? Apakah mungkin itu adalah mata penampakan atau mata pocong atau mata kuntilanak atau gimana menurut lo nih? Soalnya pas gue ngeliatin video ini malam-malam kayak serem juga sih. Dan ya anehnya nih, ajaibnya ada cuplikan pas siang harinya. Karena gini, pas malam harinya itu kelihatan seperti mata kucing atau mata kucing, mata tikus atau mata ayam, gue nggak tahu. Tapi pas malam harinya, pas siang harinya, pas udah terang semua, pas dilihat ternyata di situ nggak ada kucing ataupun nggak ada benda yang sekiranya bisa memantulkan cahaya. Tapi pas malam ada. Nah lo, pertanyaan adalah siapa nih pemilik mata ini? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Weng HD karena minggu ini ada malam Jumat, hari ini. Besok ada serba-serbi misteri tentang DB Cooper. Terus besoknya lagi juga ada
podcast horor buat gue takut, di mana gue tuh berbagi cerita dengan seorang barista yang katanya mengalami kejadian mistis. Kurang lebihnya kayak apa sih? Di coffee shopnya tuh dihantuin katanya. Nah, itu menarik banget tuh ceritanya. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.